Mari kita mulai taklim kita ini. Bahasan kita masih di Al-Maidah 32 sekarang. Hah? Sekarang 32. Sekarang 32 ya? 32. Sekarang 32, silakan Mari. 32. Sekarang 32 ya? 32. Kita baca ke majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna illallah wa bima wa amna ma yanfa'una ballighna ilma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwan, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masyaallah kana wa man lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, ikhwan, akhwat, ya, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan sehormati. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini Allah pertemukan kembali kita di masjid yang mulia ini, dan kita bersyukur pada Allah karena diberi kesempatan, juga diberi kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat sempat ini kita bisa mendawamkan atau istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Qur'an ya. Insyaallah sekarang ayat ke-32 ya. Dari surah Al-Maidah sampai berapa, Pak? Sampai Aina ya, 34 kali ya. Kita baca aja nanti sampai 3 ayat, nanti kajiannya ya sesampainya ya. Kalau belum cukup, nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Namun demikian, demi berkahnya talim ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Fatihah dan kita lanjutkan dengan surah Al-Maidah 32 hingga 34. Semoga dengan pemuluh Quran yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan Allah perkenankan, yang kita pinta dalam doa-doa Allah kabulkan. Juga buat teman-teman kita yang tidak hadir, yang ada halangan uzur syar'i, semoga Allah terima uzurnya. Juga untuk guru-guru kita, teman-teman kita, keluarga kita yang telah Allah panggil, para pewakaf masjid ini juga, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan Al-Maidahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil
fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah telah kita baca 3 ayat ya Pak. Insyaallah ini walaupun 3 ayat cukup panjang ya. Mudah-mudahan dari huruf yang banyak kita baca juga kalimat ke kalimat Allah beri kita keutamaan yang banyak ya, baik pahala, rasa tenang, obat, rahmat ya insyaallah. Dan selanjutnya kita mohon pada Allah supaya diberi kemudahan untuk memahami ayat-ayat ini ya. Dan benar-benar menjadi ayat yang bersemayam dalam dada kita sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan ya dari ayat ini. Min ajli dzalik ya, tadi min ajli dzalik, dari dasar itu atau oleh karena itu boleh. Itu yang mana nih Pak? Pembunuhan siapa? Qabil terhadap Habil. Jadi ini semacam menjadi dasar ya, dasar buat Allah tragedi pembunuhan Qabil dan Habil terhadap Habil. Kata benar, kami telah tetapkan. Jadi ketetapan ini termasuk hukum yang sangat kuat ya. Apalagi Allah ya, biasanya kalau kayak tap presiden aja udah kuat ya dibanding dengan perintah presiden kan. Beda. Ketetapan itu lebih kuat. Kami telah tetapkan ala Bani Israel, untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel itu berarti siapa? Anak cucu Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub. Annahu, bahwasanya, nah ini yang dikaji oleh para ahli tafsir, termasuk salah satunya Imam Jaludin dalam tafsir Jalalain. Annahu, bahwasanya, nah nya di sini disebut dhamir sa'an, ya, kata ganti orang atau kata ganti yang merujuk pada apapun, siapapun. Berarti di sini enggak tertuju pada Bani Israil doang. Ya. Bahwasanya man siapa saja qatala telah membunuh nafsan, satu jiwa, bighairi nafsin, dengan tanpa jiwa. Jadi membunuh melulu tanpa alasan ya, karena dia habis bunuh orang misalnya dengan qisasnya, tidak. Au fasadin ya, atau orang yang berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jadi bukan karena orang itu merampok, bukan karena orang itu melakukan tindak
kemusyrikan, sihir apa, nyantet apa, enggak gitu ya. Tiba-tiba dibunuh aja itu orang. Jadi tanpa ada alasan jelas ya. Faka'an nama maka sungguh, maka soal sungguh ya, sesungguhnya boleh. Qatala dia telah membunuh an-nasa manusia jami'an, semuanya. Gitu. Jadi ketetapan untuk Bani Israel, tapi dengan kalimat annahu tadi yang disebutkan oleh ahli tafsir dhamir sa'am tadi, ada rujuknya kepada siapapun, berarti termasuk pada kita semua ya, manusia yang lain selain Bani Israel itu ya. Itu jadi ayat ini tidak saja berlaku untuk Bani Israel. Nanti bisa para ikhwan baca juga dalam tafsir Al-Muyassar ya, termasuk. Jadi bukan untuk Bani Israel saja. Dan kalimat annahu tadi ya, bahwasanya siapa saja orangnya yang telah membunuh jiwa, kalau jiwa itu enggak habis membunuh atau bukan karena habis membuat kerusakan kok dibunuh. Nah, ini dosanya sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Pak, dosanya sama dengan bunuh orang seluruh dunia. Gitu ya. Waman ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkannya, membiarkan orang itu hidup, padahal orang itu habis bunuh orang, tapi dimaafin, nggak tuntut kisos. Nah, itu berarti membiarkan dia hidup. Faka'an nama maka seolah-olah sungguh benar-benar ahyan nas ya, dia telah menghidupkan manusia jami'an semuanya. Jadi pahala dan dosa sama ya besarnya, sama besarnya tadi ya. Dosa membunuh itu juga sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Kemudian dosa menghidupkan orang juga sama dengan menghidupkan orang seluruh dunia. Karena memang begitu orang dihidupkan, dia akan beranak pinak, maka jadi jumlah orang yang banyak dan terus ya akan banyak jumlahnya. Bisa juta-juta keturunan ya kan, seperti itu ya. Begitu juga ketika orang dibunuh. Ketika orang dibunuh berarti dia berhenti untuk berketurunan. Padahal dia punya potensi untuk beranak pinak, ya, beranak pinak. Ini besar dosa membunuh. Makanya kalau Ibnu Abbas mengatakan membunuh itu dosanya nggak diampuni, ya, karena memang terkait dengan hak-hak yang harus dipenuhi, tapi ada satu hak yang sulit untuk dipenuhi. Ya, hak Allah gampang, tinggal tobat. Hak orang yang membunuh gampang, tinggal apa, maunya apa, diat atau kisos gitu kan, selesai. Tapi yang dibunuh belum selesai karena orang udah mati, biasanya nanti di akhirat gitu ya. Lanjut, walaqad dan sungguh ja'at telah datang pada mereka rusuluna, rasul-rasul kami ya, pada Bani Israel dalam jumlah yang sangat banyak ya, sangat banyak. Apalagi nabi-nabi ya, ribuan. Bil bayinat, dengan membawa keterangan yang nyata, artinya dengan bawa wahyu dari Allah, entah kitab suci, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran maupun mukjizat. Itu para nabi rasul diutus di tengah-tengah Bani Israel. Summa kemudian inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan minhum dari mereka Bani Israel, ba'da dzalik, setelah itu, setelah diturunkan diutus para rasul, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, sungguh mereka melampaui batas ya. Bahkan membunuh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, mengingkari janji. Yang namanya Bani Israel, Pak, jangankan berjanji dengan manusia, dengan nabi, janji sama Allah aja diingkari kan, janji sama Allah diingkari. Itu Bani Israel ya. Malah bukit diangkat bukit Tursina, bukit diangkat di atas kepala mereka kan, itu aja masih diimbau. Sumat tawala itu, kalian berpaling itu. Apalagi janji para rasulnya, termasuk Nabi Muhammad ya Pak, pernah diingkari janjinya ya, sama Yahudi Bani Quraidah diingkari. Innama, sesungguhnya hanyalah jaza'u ya, apa Pak, jaza balasan ya, balasan alladzina, orang-orang yang yuharibuna Allah, apa hariba
memerangi ya. Kita suka dengar istilah kafir harbi, kafir yang memerangi. Nah, berarti dia harus diperangi. Nah, mereka memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya, ya, rasul saja, ya Allah saja diperangi, rasul dimusuhi. Wa yas'auna dan mereka apa? Sa'a yas'a, berbuat ya, atau kerja keras ya. Kita sering kata sa'i. Nah, sa'i itu berarti kan berusaha keras. Sa'ya usia dewasa yang bisa usaha, itu sa'ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi yas'auna fil ardi, mereka berbuat yang merajalela ya, fil ardi di muka bumi ya, fasad dan akan kerusakan. Jadi benar-benar yas'auna ya, berbuat dengan sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh, terencana, terukur, luar biasa. Dan capaian-capaian kerusakannya pun maksimal. Ini ya, fasa dan berkerusakan, ayyukot talu, hendaknya mereka itu dibunuh. Ini hukuman ya, sanksi pidana buat orang yang apa tadi Pak? Memerangi Allah dan Rasul. Mereka yang merajalela di muka bumi, membuat kerusakan, keonaran sehingga makan korban yang banyak, kerusakan lingkungan yang masif ya. Nah, itu hukumannya apa tadi Pak? Dibunuh. Ayuqat talu, bunuh. Ini pernah dilakukan juga sama Rasul terhadap Yahudi Bani Quraidah ya, yang ditetapkan oleh sahabat dari orang Yahudi, namanya sahabat Sa'ad ya, Sa'ad bin siapa itu ya. Ayusallabu, atau mereka disalib. Disalib diapain Pak? Ya, diikat gitu ya di batang kayu, kemudian apa? Dipaku gitu, seperti itu. Gambarnya kayak itu lah ya Pak, salib gitu ya, dipentang gitu ya, salib, pentang gitu, atau disalib seperti Nabi Isa ya, jelema apa yang bukan Nabi Isa ya, seperti orang yang diserupakan yang Nabi Isa, disalib. Autoqatta'a, atau benar-benar dipotong ya, benar-benar dipotong ya. Aidihim, tangan-tangan mereka ya, jamak pada yadun. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, jamak pada rijlun. Rijlun jamaknya arjulun ya, rijlun itu kaki, jamaknya arjulun. Jadi potong tangan mereka atau kaki, min khilaf, dari bersilang. Jadi bersilang itu kalau tangan kanan yang dipotong, kaki kiri dipotong. Kaki kiri dipotong, tangan kanan dipotong gitu ya. Berbalik ya, seperti itu. Ini hukuman untuk orang yang memerangi Allah dan Rasul atau melakukan kerusakan, tindak keras kerusakan di muka bumi. Au yungfau, atau mereka dibuang ya, dibuang, diasingkan jadi bumi. Bahasa kitanya dipenjara ya, dipenjara. Kalau zaman dulu nggak ada penjara, zaman Nabi itu nawan orang ya sebentar doang, udah itu dibebasin gitu ya, kalau nggak ditebus atau ditebus kemudian dia dibebasin dengan cara apapun, harus bebas ya, karena emang nggak ada LP ya. Kalau ada LP repot soalnya Pak, ngasih makan ya kan, jagain, oh ya kan, jagain, lo ya kan ngabisin anggaran itu. Ada LP repot itu, ngasih makan 3 kali, jagain, kalau sakit ngobatin ya kan. Makanya Nabi gak punya penjara ya. Padahal yang ditawan banyak Pak, banyak. Ini seperti kasus tadi ya, Yahudi Bani Quraidah kan itu mereka 10.000, yang terbunuh cuma 95, sisanya itu kan tawanan. Itu baru apa namanya kaum laki-lakinya ya, yang dewasa, belum anak-anak dan perempuan. Tapi tadi illa mana tadi Pak salahnya? Dzalika, itulah lahum, bagi mereka khizyun ya, kehinaan di dunia. Jadi dengan mereka dipidana seperti itu, mereka menjadi dihinakan ya. Jadi memang orang yang namanya juga orang melakukan tindak kriminal ya, kejahatan ya, harus dihinakan, jangan malah dihormati ya. Kebalik ya, bukan dihormati ya, dihinakan.
di muka bumi. Walahum, dan bagi mereka fil akhirah, di akhirat, adzabun azim, azab yang sangat besar. Jadi berlanjut, ya berlanjut, siksaannya berlanjut. Kalaupun ditawan, dia nggak dibunuh, nanti setelah mati ke akhirat juga masih azab. Atau disilang, disalib juga sama. Dia mati tersiksa, nanti juga berlanjut siksaannya. Gitu ya. Ini hukum dari Allah, ya, ketetapan Allah tadi ya. Termasuk pada Bani Israel, juga pada kita ya tadi ya. Lanjut. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang tabu, mereka bertobat. Kapan tobatnya? Min qabli an taqdiru alaihim. Jadi mereka yang bertobat dari sebelum kamu menguasai, menahan, menangkap alaihim, atas mereka. Jadi kalau sudah ditawan, ditangkap, ya nggak seperti mestinya. Begitu mereka berbuat kerusakan tadi langsung bertobat, ya langsung bertobat, gitu ya. Jadi menyerah, ya masuk Islam, ya tobatnya kan masuk Islam mestinya. Ini kan kalau bicara, karena ini kasusnya waktu itu adalah ada orang-orang yang memang disantuni sama Nabi tapi berkhianat ya. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, bahwasanya Allah itu ghafurun, ya maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang ya. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itu terjemahannya para jamaah sekalian. Ada yang tanyakan mungkin sekitar terjemah atau bacaan sebelum kita kaji? Iya. Ya betul, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kan dengan terbunuh orang itu kan mati ya Pak ya? Mati ya. Mati gitu ya. Nah, memang cari mati itu macam-macam, ada yang dibunuh ya kan, ada yang lewat sakit, ada yang lewat keselak, kecelakaan, ada yang gantung diri, kan macam-macam itu. Nah jadi matinya sudah takdir, matinya ya. Tapi kaifiat matinya itu, cara matinya itu yang mestinya kita yang menentukan, gitu kan? Kita menentukan. Jadi ya kan, cara mati kan kita disuruhnya apa? Husnul khotimah ya kan? Suruh husnul khotimah. Itu. Makanya bagaimana biar husnul khotimah, kalaupun kita dibunuh harus dibunuh dalam kebenaran, ya kan? Tadi sama-sama dibunuh tadi ya Pak. Tapi gara-gara dia apa? Membunuh orang, ya kan? Dan dia nggak tobat, nah itu kan mati husnul khotimah. Tapi kalau dia tobat untuk menjalankan qisas, jadi husnul khotimah. Ya betul. Jadi orang itu mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Betul kebiasaannya. Biasanya apa? Ngaji, insya Allah bisa mati dalam keadaan sedang ngaji. Ya kan? Iya. Jadi kebiasaan kita ibadah, entah ngaji, entah sholat, entah puasa, insya Allah mati dalam keadaan sedang sholat atau sedang ngaji, sedang taklim, sedang menuju masjid, insya Allah. Jadi nggak mungkin ya Pak, orang mati sedang sholat di masjid kalau kebiasaannya cuma main di pasar. Hari-harinya main di pasar. Mati lagi sholat di masjid. Pernah ke masjid aja enggak? Hah? Sakit. Nah, itu yang kadang-kadang kita aneh ya, nggak pernah ke masjid, ya matinya pun di pasar, ya malah pas mati minta disolatin di masjid. Mintanya paling depan aja ya. Paling depan itu. Depan imam. Jadi matinya udah takdir ya, karena kata Allah jelas beberapa ayat, la yastaqdimun wa la yastakhirun. Mati itu tidak bisa dimajukan juga nggak bisa ditunda. Ya tidak, la yastaqdimun nggak bisa minta buru-buru dimajukan, wa yastakhirun juga tidak bisa minta ditunda. Nah, itu. Kemudian dalam surat apa? Al-Munafiqun, walai yakhlu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menunda, nggak akan mengundur nyawa seorang bila telah datang ajalnya. Jadi jangan dikatakan ini belum waktunya gitu. Udah waktunya Pak, cuman cara matinya
Itu. Jadi yang kita bilang itu jalaran ya Pak. Jalaran artinya karena sakit. Jalaran bahasa ini apa jalaran? Sebab ya. Orang Jawa ngomong jalaran gitu ya. Jalaran artinya sakit. Jalaran artinya emang dibunuh. Jalaran artinya karena perang. Jalaran matinya itu jalan. Itu kaifiah. Itu bisa beda. Nah, status juga beda walaupun cara mati sama itu ya. Walaupun sama-sama dibunuh, beda statusnya tadi kan, seperti itu. Kalau dibunuh di pihak musuh, ya dia berarti apa? Sangit. Dibunuh di pihak muslim, mungkin berarti sahid. Sama-sama dibunuh kan? Nah ya, sama-sama dibunuh seperti itu. Sama-sama kanker, jalarannya penyakit kan kanker. Yang ini muslim mukmin sabar, ini tidak sabar. Ya, nggak sahid, padahal kanker termasuk internis yang orang yang bersangkutan bisa mati sahid, jalaran sakit internis. Ya, kanker, sakit perut ya kan, seperti itu. Jadi kaifiat bisa beda. Ya, jadi mati tenggelam ya termasuk sahid, bahkan utang dianggap lunas. Jadi utang dianggap lunas. Tapi jangan dibikin modus ya. Jangan bikin modus. Karena ada kan benar-benar ada modus kan tiap hari kan. Modus itu. Kan dia tahu dalil itu. Tahu dalil itu. Dan ingat itu kalau modus beda itu. Itu keutamanya. Karena emang apalagi orang dalam perjalanan jauh laut yang biasanya perjalanan jauh dengan biaya yang banyak gitu ya, tenggelam ya mungkin semuanya ya, karena perahunya tenggelam berarti kan semuanya ludes ya gitu. Ya, bunuh diri termasuk mati fasik ya, mati fasik. Ya matinya takdir, tapi caranya kan matinya takdir gitu kan, matinya takdir. Tapi caranya tadi seperti ya. Jadi cara itu kaifiat kalau saya bilang tadi Pak, itu kita yang menentukan mau dengan bunuh diri atau untuk apa gitu ya, seperti itu. Ruh sama sukma. Siapa yang bisa jawab tuh? Ruh itu kan apa sih ruh? Ya, mungkin sama kali ya. Ruh sama sukma sama kayaknya sama. Ruh sama sukma sama. Cuman ruh tuh bahasa Quran, bahasa Indonesia udah di-Indonesiakan, ruh kan. Jamanya arwah ya, Pak. Kalau sukma kayaknya bahasa pendekar. Sukma itu ya. Iya tuh sukma istilahnya. Bahasa Jawa itu. Ya, mati dimakan binatang buas, habis ya, habis. Maksudnya nggak tolong berarti, iya gitu. Dan binatangnya ketangkep gitu kan? Ya pokoknya disolatin aja. Ya sahid, insya Allah. Penting waktu ditelannya dia bukan lagi, Pak, bukan lagi maksiat, ya kan? Lagi maksiat yang enggak juga gitu kan? Loh iya. Lagi di pantai tapi lagi maksiat ditelan makan hiu gitu kan beda. Mbak, lagi maksiat di pantai tiba-tiba telan sama ikan hiu gitu kan beda. Gitu. Lagi mancing mah enggak kali. Kalau mancing di laut insya Allah itu profesi kali ya, nyari ini ya. Profesi itu mancing di laut. Tetap disolatin ya, disolatin itu. Jadi, kecuali kalau masih kayak tempo hari yang di Tanjung apa? Kampung Melayu ke sana kemarin yang telan buaya. Ya, Kampung Melayu ke sana, Salembaran ke sana tuh. Kok Paku aja sih? Tanjung Pasir kan? Tanjung Pasir itu kan. Telan buaya, ternyata buayanya ketangkep dan bisa dikeluarin kan? Bisa, itu kan. Berarti ya dikubur lagi. Itu kan lagi mancing kan? Telan sama buaya di belakang bandara sana, Pak. Untuk dari Kampung Melayu ke arah Tanjung Pasir itu ya, itu kan ramai itu, telan buaya tuh Pak. Lanjut ya, ada lagi? Gimana? Kenapa? Oh ya, sahid ada dua macam, ada sahid
akhirat, ada syahid dunia akhirat gitu ya. Jadi kalau syahid akhirat itu tadi yang bukan terbunuh di jalan Allah itu, dan itu peluangnya kan gini, Nabi nanya, apakah kalian tahu orang yang mati syahid itu? Tahu gitu para sahabat. Siapa? Orang yang terbunuh di jalan Allah. Kata Nabi, kalau itu ukurannya sedikit banget yang mati syahid. Itu kan jarang ya Pak, mati terbunuh di jalan Allah. Itu artinya kalau itu ukurannya berarti sangat sedikit. Maka Nabi membuat satu tentuan, orang mati syahid termasuk orang yang tenggelam, ya, orang tertimpa reruntuhan, orang yang mati melahirkan, orang yang mati karena penyakit dalam, orang yang mati karena penyakit perut, disebutkan banyak. Nah itu namanya mata syahid akhirat. Bedanya di mana? Pengurusannya. Jadi kalau syahid yang terbunuh dia nggak dimandiin, ya kan? Nggak dimandi, sholatin udah, tapi nggak dimandiin dengan darah yang berlumuran tadi. Itu langsung dikapani ya Pak, kemudian kubur, bisa masal dan sebagainya. Pada zaman perang Uhud itu kan juga satu lubang itu bisa 2 orang, 3 orang gitu ya. Itu. Nah kalau yang mati syahid akhirat tadi dimandiin ya, dimandiin, dikafani, sholatin, seperti itu bedanya itu. Yang penting dia muslim, mukminah. Kalau dia tadi mati melahirkan tadi ya Pak, itu syahid. Gitu. Jadi peluangnya banyak untuk mati syahid, termasuk orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu nggak mau sisi perang, Pak. Kayak taklim ini termasuk jihad fisabilillah, gitu ya. Hanya syahid akhirat, ya, bukan syahid dunia akhirat itu. Beda juga perlakuannya, ya. Kalau yang syahid terbunuh tadi apa Pak? Wala taqulu lima yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Beda kan? Jadi untuk yang terbunuh itu hakikatnya nggak mati, dia hidup. Lihat kita semua yang hidup. Itu. Cuman kamu kata Allah nggak menyadari. Mereka mendoakan kita supaya mati seperti mereka. Saking nikmatnya mati terbunuh. Jadi bal ahya'un, bahkan mereka tuh hidup. Kalau kata Nabi, ruh mereka, nah ruh tadi ya, ruh Pak Sukman tadi tuh. Ruh mereka berada dalam perut burung-burung berparuh hijau. Terus menikmati keindahan dunia Pak, keliling dunia. Sampai kata Allah, kamu pengen apa lagi? Nggak pengen apa-apa lagi, Allah udah nikmat banget. Tapi kamu wajib minta. Akhirnya mintanya pengen hidupan lagi, supaya terbunuh lagi. Itu. Sampai akhirnya begitu kiamat baru terhentak dia. Oh ternyata sudah selesai, dunia udah nggak ada. Nah itu seperti itu. Nah kemudian nanti di akhir dia akan masuk surga. Tapi kalau punya utang tertunda. Tuh. Kalau punya utang tertunda. Tuh. Makanya utang itu jangan. Walaupun mati syahid, dilunasin dulu. Lunasinya bukan pakai duit lagi, pakai pahala. Ya. Iya amal kayak pahala kan, kayak pahala itu kan. Jadi makanya ketika orang mau berperang itu biasanya sudah pesen Pak, saya punya utang karena segala siapa yang menanggung dan sebagainya itu Pak, pernah seperti itu. Gitu. Jadi kalau punya utang, nah kecuali tadi yang mati tenggelam, tuh lunas itu. Nah ini harus sama-sama tahu tapi ya. Kalau ngutangnya sama orang kafir nggak tahu, dia masih nuntut. Pinjam Pak, mati modalnya juga pinjam yang beriba gitu mah sudah nggak bener Pak. Riba, yang riba itu Pak. Iya tadi tenggelam karena tanah longsor. Jadi mati karena tenggelam di air ya, kemudian karena tanah longsor. Waktu longsor itu termasuk tanah longsor atau reruntuhan bangunan sama itu kan, reruntuhan bangunan. Maaf. Sampai itu kebakar ya. Jadi itulah yang harus kita pastikan ya. Artinya jadi pastikan apa? Apapun yang kita kerjakan harus ada nilai ibadah. Kerja niatin ibadah, tidur niatin ibadah, makan ibadah, harus niatin ibadah biar matinya syahid. Niatin. Yang penting ada semangat untuk mati syahid. Gini kata Nabi,
barang siapa ada yang cita-cita akan ingin mati syahid, maka dia akan mati syahid walaupun mati di atas ranjang. Yang penting ada semangat. Semangatnya apa? Datang majelis taklim ini kan bagian jihad. Bukan malas-malasan pengen mati ya jauh panggang daripada api gitu kan. Lo ya kan? Seperti itu. Nah, ada semangat untuk mati syahid. Dia dicatat sebagai syuhada ya, walaupun dia mati di atas ranjang. Gitu. Termasuk mencari nafkah. Jihad maksudnya. Penting diniatin. Begitu keluar rumah mau nge-grab, mau apa, mau ke kantor, niatin Pak, jihad. Nah, itu memang seperti itu. Jihad ya karena Allah ya. Itu. Termasuk juga ibu-ibu di rumah ngurus urusan rumah, niatin itu kan jihadnya. Ibu-ibu kan di rumah ngurus apa? Iya, niatin jihad. Saya bilang kayak gitu ke ibu-ibu. Karena sebenarnya kan urusan masak, belanja, gosok itu kan kewajiban suami kan, Pak? Kewajiban suami kan? Kewajiban suami. Jadi ibu-ibu ngerjain itu tuh jihad. Iya, itu jihad. Membantu ya, bukan pembantu ya, Pak. Membantu bukan pembantu. Itu membantu. Ya. Iya itu kewajiban suami. Ayatnya jelas kan, Al-Baqarah 132 itu kan. Laki nyari duit segala macam. Nah iya, itu kan kewajiban. Suruh dandan doang. Jadi wajib untuk para suami ya, para ayah bahasanya ya. Wa al mauludilahu rizquhuna wa kiswatuna bil ma'ruf. Itu kan udah kita kaji ayatnya kan, 232 itu kan. Wajib untuk para ayah bahasanya. Untuk ngasih makan, pakaian, ya wajib. Jadi bukan kewajiban istri. Ngasih makan berarti kan nyari duit, belanja, masak kan Pak? Lagi kan belanja tadi kan. Masak. Nah, makanya bilang perempuan pun dandan doang. Nah, makanya ketika ibu-ibu di rumah ngerjain itu ya, belanja, ngepel, nyapu, masak, bahkan ngelapin, nyembirin sepatu suami itu jihad. Itu jihad ya, seperti itu tuh jihad. Jihad, jadi pahalanya besar itu jihadnya. Nah, itu yang harus diajarkan. Saya ngajarin istri bapak di sini seperti itu. Itu jihad. Nah, salahnya kadang suami itu menganggap sebagai pembantu, disuruh-suruhin. Bukan, itu mah. Dia bukan pembantu. Dia partner hidup kita, ya kan? Bukan pesuruh, bukan. Kalau dia melayani kita itu jihadnya dia, itu jihadnya. Nah, termasuk haji umrohnya itu jihadnya perempuan kan? Itu jihadnya itu. Jadi kalau dia mati syahid itu istri itu. Kalau dia benar-benar dalam semangat membantu kebutuhan rumah tangga itu Pak. Yang penting tadi ikhlas. Nah, ikhlasnya ridhonya para istri dibantu sama bapak-bapak, dibantu Pak. Ya uang belanja yang cukup apa segala. Nah, iya kan dibantu kan. Dibantu. Makanya kalau sampai istri bapak-bapak ini bantu nyari duit, wah itu benar-benar multi talent betul itu Pak. Loh iya kan, sampai bantu nyari duit, benar-benar itu luar biasa itu Pak. Itu. Iya pinter nyari duit, duitnya dibuat bantu suami, padahal yang lahirin emaknya kan Pak, yang lahirin emaknya, yang gedein emaknya, gede-gede dikelonin sama bapak-bapak. Enak banget. Enak banget ya, enak banget. Lanjut dulu lah, ini belum selesai nih. Jadi tadi, jadi ayat ini juga sempat disampaikan. Yang tadi ya Pak, yang 32 itu. Kenapa saya bilang ini bukan khusus Bani Israel? Ya, terkait dengan bahasa tadi yang annahu tadi, yang domirsaan. Juga Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, ya, ketika menjadi imamul muslimin, amirul mukminin, berkata seperti itu ke Abu Hurairah, ya seperti itu. Untuk berkata seperti itu, maksudnya menyampaikan ayat ini. Bahwa kalau kamu ke Abu Hurairah membunuh orang, ya muslim mukmin, itu sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Dibaca ayat ini. Berarti ini bukan berlaku untuk Bani Israil saja. Jadi kita juga termasuk. Itu makanya betul tadi Imam Jalaluddin dalam Tafsir Jalalainnya, annahu tadi domir sa'an, kata ganti yang merujuk pada siapapun. Mau zaman mau Bani Israil, intern Bani Israil maupun kita yang non Bani Israil. Karena apalagi Bani Israil secara khusus tadi ya. Kenapa disebut Bani Israil secara khusus? Karena mereka yang gemar membunuh. Bani Israil karena yang terkenal membunuh para nabi itu. Ya, di dalam Al-Baqarah pernah kita bahas itu ayat yang ke-60 berapa Pak? 62 kalau nggak salah ya.
62 itu Al-Baqarah. Bukan 62 ya? Bukan ya? Oh, ayat 61 ya? 61. Ayat 61 ya. Ayat 61 itu ya. Saya baca ujungnya aja ya, Pak. Ayat wa duribat alaihimuz zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin Allah ya. Jadi mereka ditimpa, diliputi atas mereka kehinaan dan kesengsaraan. Wa ba'u bi ghadabin, mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalikan, yang demikian itu bi annahum, karena sungguh mereka adalah mereka yakfuruna, mereka mengingkari bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabi, dan mereka membunuh para nabi bil haq, dengan tanpa hak. Dzalika bima asau, yang demikian itu disebabkan mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tan, mereka melampaui batas. Ini Bani Israil yang mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, dan ribuan yang dibunuh. Makanya ayat tadi disebut katabna ala Bani Israil, karena memang mereka yang kemarin bunuh. Bahkan yang bukan nabi doang, termasuk nabi dan rasul ya. Nabi dan rasul itu Nabi siapa? Zakaria dan Nabi Yahya. Dan Nabi Isa nyaris dibunuh ya, cuman Allah selamatkan. Yang dibunuh adalah muridnya setia yang paling kecil itu. Kalau versi mereka kan Yudas Iskariot gitu ya, itu. Jadi mereka itu memang gemar membunuh. Maka kalau mereka jin Israel hari ini melakukan genosida, memang itu tabiat buruknya. Kelakuannya seperti tabiat yang sudah melekat. Dan mereka kan melakukan ringan-ringan saja. Gitu. Ya'tadun tadi ya, asau melampaui maksiat, melampaui batas. Memang kerjaan seperti itu. Termasuk mengingkari janji. Itu. Jadi janji Allah pada Bani Israel yang mereka ikrarkan pun mereka ingkari. Termasuk juga Nabi Muhammad yang mengikat janji damai ya, ketika hijrah ke Madinah terhadap Yahudi yang di Khaybar itu, Bani Quraidah pun diingkari. Makanya kalau hari ini mereka mengingkari janji dengan warga Palestina, itu juga memang dah ya seperti itu ya, perilaku buruk yang sudah melekat dari Bani Israel itu ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya tadi, yang ke-33-nya ya Pak, yang 33-nya. Inama jazaul ladzina kharibuna, ini terkait dengan apa? Waktu itu Nabi kedatangan satu kaum Pak, namanya kaum Oraniyin gitu ya. Nanti kalau salah saya koreksi. Mereka datang dalam keadaan pada sakit kulit, gudikan parah. Nah, diterima sama Nabi, mereka masuk Islam, terima. Nah, disuruh berobat. Obatnya apa Pak? Disuruh apa? Ke kandang onta, disuruh minum mandi pakai air kencing dan susu onta. Gitu. Jadi kalau sekarang pernah nggak ada yang minum nggak? Kemarin nggak minum ya? Waktu bro nggak minum. Bayanto minum nggak? Minum. Nah itu. Jadi air kencing onta dioplos sama susu, itu termasuk obat. Nah itu zaman Nabi. Itu ya boleh, enggak najis dan sembuh. Mereka sembuh semua yang budikan itu sudah sembuh. Dipakai untuk minum, pakai untuk keramasan, untuk mandi, sembuh. Masih bisa, dan biasanya kalau travel tertentu suka dibawa ke kandang onta kan di Madinah, iya kan, dibawa sana dan disuruh minum. Tawarin lah kalau mau, kalau enggak ya enggak gitu kan. Tawarin seperti itu. Nah, begitu sembuh, kemudian berkhianat. Ternyata roinnya, penggembala ontanya dibunuh, ontanya dijarah. Mereka kabur. Tuh, mereka kabur. Inilah yang disebut dengan apa? Yuharibuna Allah wa Rasulah. Jadi sudah ditolong, ya mereka sudah sembuh, malah dibunuh, ya membunuh dan dibunuh, kemudian ontanya dijarah gitu. Nah, untuk yang seperti ini
sebelum mereka itu ditangkap, tobat diterima. Ditangkap. Kan memang harus kejar ini kan seperti ini kan, harus ditangkap seperti itu. Ini kasusnya. Orang yang mulia seperti ini kalau ketangkep dia apa tadi Pak? Dibunuh, disalib atau potong bersilang. Kalau enggak dibuang. Nah, seperti itu. Ini karena sudah merajalela tadi, melakukan kejahatan yang sangat banyak gitu ya. Kecuali kalau mereka bertobat sebelum mereka dikuasai. Kalau dikuasai lah beda lagi kasusnya Pak. Kayak tadi, ya kan? Minta pelindungan, minta obat kan? Ya, nah, kalau ditangkap kemudian dia bertobat, ya jangan-jangan apa namanya modus. Tapi yang jelas dia pernah membunuh itu harus dibunuh seperti itu. Termasuk merajalela tadi, memang harus dihukum, harus ada pidananya yang diterapkan pada mereka. Harus itu mau kepada orang muslim maupun non muslim sama seperti itu, hukumannya sama Pak. Gitu ya. Demikian para ikhwan awak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini mudah-mudahan belum puas, sehingga yang akan datang bisa nanti ditanyakan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.